udah kelihatan selengean tiba-tiba kayak nantangin, ya udah ada apa lu, maksudnya apa? Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astranto Jakarta Bima ANF. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Sugeng sonton dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke segmen ngobrol bareng Bima ANF, dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk ngobrol bareng dengan guest star kita yang sudah tidak asing lagi, terutama dari dulur-dulurku kalangan organisasi pencak silat, yaitu siapa lagi kalau bukan Arjun Kabul ya. Yo Mamen, sehat? Alhamdulillah. Gila, lu makin lama makin lemu ya. Ini orang yang up-nya ya kan, atau naiknya ratingnya ketika mengawali prank-prank dengan warga PSHT ya. Warga PSHT di prank, yang padahal dia sendiri juga dulu dari PSHT. Iya. Biar tahu dengan sendirinya aja Mas Bim. Jadi di sini sebenarnya Ngomong apa? Oh gitu. Ngajak. Bareng. Ini konten siapa ini? Ini dia. Konten ini. Gimana ini? ya, jadi ini sebenarnya agenda kita mau bikin series terbaru lagi. Iya. Entah nanti di channelnya Mas Denny, apa di channelnya Mas Heri, apa di channelnya Arjun atau channel saya. Jadi seperti short film lah. Ada project lagi ya. Ada project Karena lagi. kita udah cukup vakum lama sekali. Hanya saja karena ini kendala waktu dan cuaca, jadi di pending ya. Depending. Ini kita nyari karena hujan waktu juga lagi. ya. Sore-sore Betul. kan sering hujan. Jadi kita di sini mau ngobrol bareng karena nggak enak kalau udah ketemu nggak bikin konten ya, Mas Arjun ya. Jadi Ini ketemu kesempatan bikin konten. siap. Nah ini Mas Arjun, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan nih, Oke, bagaimana kabarnya nih? Apa kesibukannya akhir-akhir ini ya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan kan aku juga baru di Jakarta nih sekitar 5 harian. Kemarin ada di kampung sekitar 4 bulanan. Oh ya, yang ketemu Ya, sama semenjak Mas almarhum, Dimas Pangeran 22 juga dia. Semenjak pas almarhum nggak ada kan, makanya saya harus standby di kampung. Oh iya, buat turut jagain berbela ibu. sungkawa brother. Iya, thank you so much, thank you. Makanya gue cabut ke Jakarta, cari inspirasi lagi, ya bikin konten lah ya, terutama Iya, ya. karena Biar di supaya sini sempet down juga sih konten. bukan down lagi ya. Down parah karena Meredup. prank-prank yang saya bikin itu kebanyakan udah dolar kuning, Udah nggak menghasilkan pokoknya. udah tidak menghasilkan, dan Iya, itu buat dulu-dulu resiko. pokoknya bisa dikirim di rekening bawah ini. bela sungkawa, janganlah sesusah-susahnya saya gitu kan ya kan, saya harus bisa up sendiri, Siap. harus gitu. Jadi selagi saya hidup, tangan masih enak, kaki bisa jalan, kerja. Siap. Kita mau ngelanjutin konten yang lagi viral dekat-dekat ini, terutama dari kalangan anak-anak STM nih. Iya, anak Yang STM. mereka mengangkat seorang tokoh, yaitu adalah Katak Dipuri Serpong ya kan. Entahlah ya. Terus begitulah Alek Dipuri ceritanya. Serpong, berikut siapa? Bokir Sasmita itu kan, pokoknya Iya, kondang-kondang. kondang-kondang. Yang padahal kita sendiri di Jawa Timur ini, terutama dari dunia pencaksilat, kita juga punya sejarah seperti itu ya. banyak sih, Nah, banyak. ini Kalau terutama. diceritain tuh bahkan ada yang lebih parah loh. Nah, lebih parah Jadi ya. apa ya? Jadi orang tuh ya ketika ceritanya kayak gini lagi naik ya, sebenarnya ada yang lebih gokil lagi. Betul. Gitu. Tinggal diulik aja, ketemu sama orangnya, janjian. Mungkin di sini karena pasaran kita ini adalah anak-anak silat, mungkin bisa kita ceritain Mas Arjun ya. Iya. Pengalaman, mungkin pengalamannya di sini karena gestarnya Mas Arjun, bisa diceritain pengalamannya nih ya. Bisa diceritakan mungkin Mas. Kalau saya dulu pernah di waktu masih sekolah SD juga sering ribut Mas, sering bikin masalah, dan kalau dibilang tuh bego saya sih. Perkalian, pertambahan juga, aduh nggak tahu blas. Dan di situ saya memang suka berantem. Sukanya berantemnya sama si Ali ya, teman saya itu namanya si Ali. Masih ingat ya namanya ya? Masih ingat, cuman mukanya nggak tahu dah sekarang udah gedenya kayak apa. Kita dari TK itu udah berbaurnya bukan sama yang TK Mas, bukan sama TK, tapi sama orang dewasa. Kayak saya mampir ke sekolahan SMK, mampir ke sekolahan SD. Jadi kita ngobrolin sama mereka-mereka gitu. Jadi waktu masih seragam kita, Betul. masih seragam TK, kita mampirnya ke sana buat jajan doang. Bolos, tas ditinggal, pulang-pulang udah dijewer saya.
sama kakak saya, kalau nggak sama mama saya, sampai benar-benar itu parah. Kalau misalkan yang parahnya lagi kalau misalkan berak nih kan, berak aduh sakit perut, ya di kebun orang, jadi benar-benar iya ceboknya itu kayak pakai batu. Yang parah-parahnya sih sekolah SMA. SMA tuh pokoknya puncak-puncaknya ya? Puncak-puncaknya, tapi kalau SMA saya sudah mikir saya nggak akan nyala-nyala duluan ya, kalau misalnya maksudnya nggak mulai duluan, nggak bikin masalah duluan, terkecuali orang yang udah kelihatan selengean tiba-tiba kayak nantangin, ya udah ada apa lu, maksudnya apa. Itu pasti gitu. Udah ikut PS1? Itu posisinya udah ikut PS1. Udah warga? Itu kelas 3. Kelas 3 itu. Kelas 3 itu. Jadi parah-parahnya di situ sih, kelas 3. Itu pernah kelas 3 itu kita ribut pernah sesama antar ini ya apa? Sama kelas 3-nya juga. Sama kelas 3-nya itu cuman masalah motor doang, Mas. Masalah motor Mas Prio. Nah, Mas Prio ini kan satu lettingan sama saya. Kebetulan dia memang juga agak brutal. Sampai dipindah ke sekolahan saya SMK itu. SMK 2 ya. Nah, setelah itu posisinya habis halal bihalal. Posisinya habis salam-salaman, kita salam-salaman sama semua, sama guru, sama beda-beda jurusan, ya kan, jurusan pertanian, akuntan, jurusan elektronik dan sebagainya, ya kan. Nah, begitu pas pulang, Mas. Nah di pintu gerbang, nah sempat diledekin nih motornya Mas Prio. Diledekin, motor lu butut. Mending dibuang ke rongsokan gitulah, mending dijual gitu. Waduh. Jadi kayak gedek. Iya kan, kok ini kita nggak kenal akrab, tiba-tiba kok kayak gitu, kok udah ngatain kayak gitu, nggak demen kan. Nah, awal mulanya saya yang pasti ngegas. Kalau Mas Prio pasti diem, pasti kayak gimana, mau disikat nggak? Sikat. Nah, begitu turun dari motor, prak, ya kan. Yang ngomong kayak gitu, langsung diajak tantangin, ribut. Nggak taunya yang dari belakang ada yang langsung mukul. Udah kedebak-kedebuk udah itu, pukul-pukulan. Waktu itu memang kita nggak pakai senjata tajam ya, nggak ada ya. Pada zaman itu nggak ada, nggak suka pakai senjata tajam lah. Tangan kosong. Udah sampai ke pagar-pagar itu, sampai pagar yang namanya pagar itu roboh. Gara-gara yang itu apa? Yang mukul awal itu diincer, Mas. Yang parah itu. Yang parah. Karena kalau pakai senjata tajam itu maksudnya udah kriminal. Mas. Kita tangan kosong aja ya. Kosong aja ya, kebetulan ya waktu itu kan masih posisinya warga kan. Masa iya masih baru-barunya. Iya, masa iya saya pakai senjata gitu kan, gitu loh. Kurang ya? Kurang gitu. Jadi pakai tangan kosong aja udah. Jadi parah banget. Setelah dari situ ya kan, bubar itu, Mas. Udah parah pokoknya. Satu korban itu memang babak belur. Yang awal dia mukul, yang pertama mukul itu babak belur, udah parah. Setelah dari situ digubarin sama warga, dan untungnya pihak sekolah ini nggak tahu kalau ada keributan tuh di luar. Anehnya di situ. Sampai lanjut itu kita di luar lanjut lagi. Kalau di luar lebih liar dong. Lebih liar. Jadi kita keliling tuh sampai datengin rumahnya. Kebetulan Mas Prio agak tahu nih rumahnya, yang salah satu teman-teman yang mukul waktu itu kan, tahu kan, iya. di rumahnya disamperin ke rumahnya. Ada orang tuanya Parah banget di situ. Tapi di situ nggak jadi ribut, Mas, karena kan sempat dialang tuh. Sempat dialang sama preman di situ lah. Kalau misalkan lu mau lanjut ribut, ya gimana urusannya, enaknya gimana. Sampai Mas Prio juga manggil temennya dari STM Panji dia. STM Panji sampai manggil tuh, cuman berapa orang doang. Kita konvoy tuh, cari alamatnya. Konvoy sampai sweeping konvoy aja udah, pokoknya cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu di situ. Nah, pas mau ketemu mau lanjut ribut, akhirnya dipisah tuh yang sama preman itu. Udah kayak preman sih tampangnya, udah tatoan hitam gede pula ya kan, pokoknya megang daerah kekuasaan situlah. Sampai nggak jadi, ya udah akhirnya redam. Keesokan harinya sekolah aman-aman aja. Jadi kalau misalkan ketika saya bikin masalah ataupun orang yang bikin masalah sama saya, selesai hari itu. Toh juga nggak kayak sekarang ini di videoin, diviralin gitu ya. Diviralin. Kalau sekarang kan apa-apa dikit berantem diviralin. Dulu kan kita memang katro banget, Mas. Waktu betul. Sekolah saya jujur nggak megang HP, nggak tahu HP. Cuma emang kalau anak dulu tuh kalau berantem emang silent ya. Silent banget. Jangan kan kalau ketahuan malah takut malah ya. Takut. Silent banget. Mending kita di luar aja. Posisi saya lagi megang HP nih, HP Nexian ya, masih zaman jadul ya. Itu pun saya dikasih, nggak tahu kenapa saya udah ngangkat ya kan, udah emosi, saya tonjok tuh ke mukanya, tang.
Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.